Dah, gue udah WA ya. Gue udah WA ke Mbak Fitri. Mungkin tadi karena gue belum simpan nomornya Mbak Fitri. Dan salam kenal Kim kata Mbak Fitri ya. Boleh, oke nih gue telepon sekarang Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Duta Tabayun. Mbak Fitri salam kenal. Sebenarnya jujur demi Allah Rasulullah Mbak Fitri, aku nggak punya muka loh mau telepon Mbak Fitri. Tapi jangan gitu dong, manusia kan tempatnya salah. Tapi nggak apa-apa. Mbak Fitri, ini sebelum aku lanjut omongannya, ini aku izin rekam ya Mbak, buat biar jadi nggak simpang siur lagi Mbak Fitri. Boleh. Buat aku tayangin di kontenku. Jadi gini Mbak Fitri. Jujur demi Allah Rasulullah Mbak Fitri, aku berani bersumpah demi apapun, aku tidak pernah tahu siapa cepuknya Yoke dan siapa yang menggerakkan untuk menangkap Yoke. Aku jujur tidak pernah tahu Mbak Fitri. Ya, yang aku tahu dia selalu serang Mbak Fitri dari 4 tahun lalu atas dasar pembelaan dia menurut dia karena membela ibu dan anak, dan termasuk aku pun ikut kontenin itu pada saat itu. Aku minta maaf sekali karena yang aku dengar hanya satu sisi dari Yoke. Ya. Sampai pada akhirnya dia ketangkep. Mbak Fitri demi Allah aku sakit hati banget. Aku dibilang hutang sama dia. Aku memang punya hutang di luar Mbak Fitri. Aku punya urusan aku pribadi di luar. Tapi itu boleh Mbak Fitri cek. Udah selesai. Semua aku selesaikan. Tapi aku sakit hati di saat Yoke bilang ke orang-orang aku punya hutang 70 juta tidak bayar. Yang notabene di mana aku utang ke dia tidak sampai 70 dan aku sudah bayar lunas. Nanti aku kirim ke Mbak Fitri bukti utang aku sudah lunas sama Yoke. Yang bilang aku tuh agak bingung ya. Iya. Sorry ya. Iya nggak apa-apa Mbak. Pertama aku agak geli kalau dari siapapun yang ngomong bahwa ada cepu di penangkapannya Yoke. Itu nggak ada sama sekali ya. Nah, oke. Itu nggak ada sama sekali karena jangankan seorang Yoke ya, yang menurut saya itu bukan siapa-siapa ya. Nah, itu dia Mbak maksudku. Indonesia ini diakui dunia untuk menangkap teroris, ya. Betul. Mungkin buat orang lain Yoke itu bukan teroris, tapi buat diri saya, keluarga saya, teman-teman saya, Yoke itu teroris buat saya, sama teman-teman saya. Dan saya sebagai warga negara Indonesia punya hak melaporkan. Lah, kalau sekarang memang dia kebetulan ada di Indonesia dan sekarang dia ditangkap di Indonesia, kok sepicik itu pikiran mereka itu ada cepu di dalam sini, nggak ada gitu. Nah, jadi kalau aku sih tarik benang merahnya gini Mbak Fitri, kenapa dia bilang aku cepu? Karena kan memang Mbak maaf banget ya Mbak, ini maaf banget Mbak Fitri. Ya, aku memang selama ini selalu memberikan bantuan keamanan untuk Yoke, baik itu berupa pengawalan, berupa Forrider 9192, apapun itu yang bisa aku bantu. Karena kan aku selama ini nggak pernah dengar cerita dari Mbak Fitri. Karena aku nggak punya akses sama Mbak Fitri. Sampai pada akhirnya aku tahu Yoke kurang ajar dari mana. Pada saat Ugin difitnah Mbak Fitri, aku itu teman baik sama Ugin. Makan tidur bareng sama Ugin. Sama Ocha aku udah seperti saudara dari 2019. Mbak Fitri boleh cek ke Ocha. Ya. Aku gini ya Kim ya. Kalau kamu merasa sama Kak Ocha, kamu udah kayak saudara, jangan ada masalah ya. Ini kan bukan masalah penting atau bukan masalah betul apa yang harus bikin kalian ribut itu dulu. Betul. Ya saya. Iya. Tapi kalau sekarang kalau kamu mau ngebahas masalah si Yoke, iya, value-nya apa? Dia itu bukan siapa-siapa. Kenapa betul, harus Mbak. ribut? Kenapa juga kamu harus menanggapi dengan fitnah-fitnahan yang dilontarkan sama si Yoke itu? Makanya karena aku merasa sakit hati Mbak Fitri. Maksudnya gini Mbak, kenapa aku tanggapi? Loh selama ini Mbak Fitri aku kasih dia aku bantu dia secara pengawalan, aku kasih dia tiket pulang ke New York, aku yang beliin, aku yang tanggung, dia yang fitnah aku, jadi cepuknya katanya ke Mbak Fitri. Aku nggak pernah ada hubungan, aku tidak pernah kenal sama Mbak Fitri. Kalau begitu mendingan sekalian aku dukung Mbak Fitri dong untuk tangkap Yoke. Ya, lagian nggak perlu cepu juga untuk udahlah aku tuh bingung, udahlah Kim, kalau kata saya biarkan saja Yoke kalau dia masih mau berulah, walaupun dia sudah di penjara, tapi dia masih memfitnah orang, masih berpikiran buruk tentang orang. Harusnya kan di sana dia harusnya merenung ya. Mau apapun jalannya, ini udah jalan Tuhan ya, udah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus kena. Karena dia udah 4 tahun. Ya, akhirnya Dia pernah nggak berpikir doa anak-anak saya ini yang tidak berdosa, yang tidak punya urusan sama dia, yang dia fitnah membabi buta, didengar sama Allah. Harusnya dia udah ada di situ, dia merenung. Kenapa dia harus menciptakan fitnahan baru?
Kalau kamu baru difitnah cuma 70 juta doang, kamu lihat rekam jejak dia menghina saya, mendoxing saya selama 4 jalan 5 tahun. Cuman satu yang belum dia tuduhkan ke saya, teroris. Sekarang saya yang tuduhkan dia, yang saya tuduhkan ke dia teroris buat hidup saya. Betul. Karena semua tuduhan fitnahan keji itu udah dilontarkan buat saya, tanpa ada yang aling-aling loh. Kenapa saya nggak mau ngeladenin awalnya kayak? Karena saya pikir kok saya harus merendahkan diri ngeladenin orang seperti ini. Cuman lama-lama kan karena terakhir anak saya depresi, kan saya mungkin udah remaja. Dah, gue udah WA ya. Gue udah WA ke Mbak Fitri. Ini tadi karena gue belum simpan nomornya Mbak Fitri dan salam kenal Kim kata Mbak Fitri ya. Boleh, oke nih gue telepon sekarang Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Duta Tabayun. Mbak Fitri salam kenal. Sebenarnya jujur demi Allah Rasulullah Mbak Fitri, aku nggak punya muka loh mau telepon Mbak Fitri. Tapi Jangan gitu dong, manusia kan pasti salah. tapi nggak apa-apa. Mbak Fitri ini sebelum aku lanjut omongannya, ini aku izin rekam ya Mbak, buat biar jadi nggak simpang siur lagi Mbak Fitri. Boleh. Buat aku tayangin di kontenku. Jadi gini Mbak Fitri, jujur demi Allah Rasulullah Mbak Fitri, aku berani bersumpah demi apapun, aku tidak pernah tahu siapa cepuknya Yoke dan siapa yang menggerakkan untuk menangkap Yoke. Aku jujur tidak pernah tahu Mbak Fitri. Ya, yang aku tahu dia selalu serang Mbak Fitri dari 4 tahun lalu atas dasar pembelaan dia menurut dia karena membela ibu dan anak, dan termasuk aku pun ikut kontenin itu pada saat itu. Aku minta maaf sekali karena yang aku dengar hanya satu sisi dari Yoke. Ya, sampai pada akhirnya dia ketangkep. Mbak Fitri demi Allah aku sakit hati banget. Aku dibilang hutang sama dia. Aku memang punya hutang di luar Mbak Fitri. Aku punya urusan aku pribadi di luar, tapi itu boleh Mbak Fitri cek. Udah selesai, semua aku selesaikan. Tapi aku sakit hati di saat Yoke bilang ke orang-orang aku punya hutang 70 juta tidak bayar. Yang notabene di mana aku utang ke dia tidak sampai 70 dan aku sudah bayar lunas. Nanti aku kirim ke Mbak Fitri bukti utang aku sudah lunas sama Yoke. Yang bilang aku tuh agak bingung ya. Iya. Sorry ya. Iya nggak apa-apa Mbak. Pertama, aku agak geli kalau dari siapapun yang ngomong bahwa ada cepu di penangkapan Yoke, itu nggak ada sama sekali ya. Nah, oke. Itu nggak ada sama sekali karena jangankan seorang Yoke ya, yang menurut saya itu bukan siapa-siapa ya. Nah, itu dia Mbak maksudku. Indonesia ini diakui dunia untuk menangkap teroris ya. Betul. Mungkin buat orang lain Yoke itu bukan teroris, tapi buat diri saya, keluarga saya, teman-teman saya, Yoke itu teroris buat saya, sama teman-teman saya. Dan saya sebagai warga negara Indonesia punya hak melaporkan. Nah, kalau sekarang memang dia kebetulan ada di Indonesia dan sekarang dia ditangkap di Indonesia, kok sepicik, sorry Kim, kok Iya. sepicik itu pikiran mereka itu ada cepu di dalam sini, nggak ada sih. Nah, jadi kalau aku sih tarik benang merahnya gini Mbak Fitri. Kenapa dia bilang aku cepu? Karena kan memang Mbak, maaf banget ya Mbak, ini maaf banget Mbak Fitri. Aku memang selama ini selalu memberikan bantuan keamanan untuk Yoke, baik itu berupa pengawalan, berupa Forrider 9192, apapun itu yang bisa aku bantu. Karena kan aku selama ini nggak pernah dengar cerita dari Mbak Fitri. Karena aku nggak punya akses sama Mbak Fitri. Sampai pada akhirnya aku tahu Yoke kurang ajar dari mana. Pada saat Ugin difitnah Mbak Fitri, aku itu teman baik sama Ugin. Makan tidur bareng sama Ugin. Sama Ocha, aku udah seperti saudara dari 2019. Mbak Fitri boleh cek ke Ocha. Ya, Aku gini ya Kim ya. Kalau kamu merasa sama Pak Ocha kamu udah kayak saudara, jangan ada masalah ya. Ini kan bukan masalah penting atau bukan masalah betul. apa yang harus bikin kalian ribut. Itu dulu Betul, ya, iya, saya. iya. Tapi kalau sekarang, kalau kamu mau ngebahas masalah si Yoke, Ya, value-nya apa? Dia tuh bukan siapa-siapa. Betul, Mbak. Kenapa juga kamu harus menanggapi dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan sama si Yoke itu? makanya karena aku merasa sakit hati Mbak Fitri. Maksudnya gini Mbak, kenapa aku tanggapi? Loh selama ini Mbak Fitri aku kasih dia aku bantu dia secara pengawalan, aku kasih dia tiket pulang ke New York, aku yang beliin, aku yang tanggung, dia yang fitnah aku jadi cepuknya katanya ke Mbak Fitri. Aku nggak pernah ada hubungan, aku tidak pernah kenal sama Mbak Fitri. Kalau begitu mendingan sekalian aku dukung Mbak Fitri dong untuk tangkap Yoke. Aku Lagian nggak perlu cepu juga untuk udahlah aku tuh bingung udahlah Kim, kalau kata saya biarkan saja Yoke kalau dia masih mau berulah walaupun dia sudah di penjara, tapi dia masih memfitnah orang, masih berpikiran buruk tentang orang. Harusnya kan di sana dia harusnya merenung ya. Ya. Mau apapun jalannya, ini udah jalan Tuhan ya, udah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus tenang. Ya. Dia udah 4 tahun. ya akhirnya Dia pernah nggak berpikir doa anak-anak saya ini yang tidak berdosa, yang tidak punya urusan sama dia, yang dia fitnah membabi buta, didengar sama Allah. Harusnya dia udah ada di situ, dia merenung. Kenapa dia harus menciptakan fitnahan baru? Kalau kamu baru difitnah cuma 70 juta doang, kamu lihat rekam jejak dia menghina saya, mendoxing saya selama 4 jalan 5 tahun. Cuma satu yang belum dia tuduhkan ke saya, teroris. Sekarang saya yang tuduhkan dia, yang saya tuduhkan ke dia teroris buat hidup saya. betul. Karena semua tuduhan fitnahan keji itu udah dilontarkan buat saya, tanpa ada yang aling-aling loh. Kenapa saya nggak mau ngeladenin awalnya kayak? Karena saya pikir kok saya harus merendahkan diri ngeladenin orang seperti ini. Cuman lama-lama kan karena terakhir anak saya depresi, kan pas saya mungkin udah remaja. Dah, gue udah WA ya. Gue udah WA ke Mbak Fitri. Mungkin tadi karena gue belum simpan nomornya Mbak Fitri dan salam kenal Kim kata Mbak Fitri ya. Boleh, oke nih gue telepon sekarang Mbak Fitri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Duta Tabayun. Kenal ya. Mbak Fitri salam kenal. Sebenarnya jujur demi Allah Rasulullah Mbak Fitri, aku nggak punya muka loh mau telepon Mbak Fitri. Jangan gitu dong, manusia kan tempatnya salah. Tapi nggak apa-apa. Gila. Mbak Fitri, ini sebelum aku lanjut omongannya, ini aku izin rekam ya Mbak, buat biar jadi nggak simpang siur lagi Mbak Fitri. Boleh. Buat aku tayangin di kontenku. Jadi gini Mbak Fitri. Jujur demi Allah Rasulullah Mbak Fitri, aku berani bersumpah demi apapun, aku tidak pernah tahu siapa cepuknya Yoke dan siapa yang menggerakkan untuk menangkap Yoke. Aku jujur tidak pernah tahu Mbak Fitri. Ya, yang aku tahu dia selalu serang Mbak Fitri dari 4 tahun lalu atas dasar pembelaan dia menurut dia karena membela ibu dan anak, dan termasuk aku pun ikut kontenin itu pada saat itu. Aku minta maaf sekali karena yang aku dengar hanya satu sisi dari Yoke. Ya. Sampai pada akhirnya dia ketangkep. Mbak Fitri, demi Allah aku sakit hati banget. Aku dibilang hutang sama dia. Aku memang punya hutang di luar Mbak Fitri. Aku punya urusan aku pribadi di luar. Tapi itu boleh Mbak Fitri cek. Udah selesai. Semua aku selesaikan. Tapi aku sakit hati di saat Yoke bilang ke orang-orang aku punya hutang 70 juta tidak bayar. Yang notabene di mana aku utang ke dia tidak sampai 70 dan aku sudah bayar lunas. Nanti aku kirim ke Mbak Fitri bukti utang aku sudah lunas sama Yoke. Yang bilang aku tuh agak bingung ya. Iya. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Pertama, aku agak geli kalau dari siapapun yang ngomong bahwa ada cepu di penangkapannya Yoke. Itu nggak ada sama sekali ya. Nah, oke. Itu nggak ada sama sekali karena jangankan seorang Yoke ya, yang menurut saya itu bukan siapa-siapa ya. Nah, itu dia Mbak maksudku. Indonesia ini diakui dunia untuk menangkap teroris, ya. Betul. Mungkin buat orang lain Yoke itu bukan teroris, tapi buat diri saya, keluarga saya, teman-teman saya, Yoke itu teroris buat saya, sama teman-teman saya. Dan saya sebagai warga negara Indonesia punya hak melaporkan. Lah, kalau sekarang memang dia kebetulan ada di Indonesia dan sekarang dia ditangkap di Indonesia, kok sepicik, sorry Kim, kok sepicik itu pikiran mereka itu ada cepu di dalam sini, nggak ada Kim. Nah, jadi kalau aku sih tarik benang merahnya gini Mbak Fitri. Kenapa dia bilang aku cepu? Karena kan memang Mbak, maaf banget ya Mbak, ini maaf banget Mbak Fitri. Ya, Aku memang selama ini selalu memberikan bantuan keamanan untuk Yoke, baik itu berupa pengawalan, berupa Forrider 9192, apapun itu yang bisa aku bantu. Karena kan aku selama ini nggak pernah dengar cerita dari Mbak Fitri. Karena aku nggak punya akses sama Mbak Fitri. Sampai pada akhirnya aku tahu Yoke kurang ajar dari mana. Pada saat Ugin difitnah Mbak Fitri, aku itu teman baik sama Ugin. Makan tidur bareng sama Ugin. Sama Ocha aku udah seperti saudara dari 2019. Mbak Fitri boleh cek ke Ocha. Ya. Aku Gini ya Kim ya. Kalau kamu merasa sama Kak Ocha, kamu udah kayak saudara, jangan ada masalah ya. Ini kan bukan masalah penting atau bukan masalah betul. Apa yang harus bikin kalian ribut. Itu dulu Betul. ya. Iya. Saya. Iya. Tapi kalau sekarang, kalau kamu mau ngebahas masalah si Yoke, Iya. value-nya apa? Dia itu bukan siapa-siapa. Kenapa Betul, harus Mbak. ribut? Kenapa juga kamu harus menanggapi dengan fitnah-fitnahan yang dilontarkan sama si Yoke itu? Makanya karena aku merasa sakit hati Mbak Fitri. Maksudnya gini Mbak, kenapa aku tanggapi? Loh, selama ini Mbak Fitri aku kasih dia aku bantu dia secara pengawalan, aku kasih dia tiket pulang ke New York, aku yang beliin, aku yang tanggung, dia yang fitnah aku jadi cepuknya katanya ke Mbak Fitri. Aku nggak pernah ada hubungan, aku tidak pernah kenal sama Mbak Fitri. Kalau begitu mendingan sekalian aku dukung Mbak Fitri dong untuk tangkap Yoke. Lagian nggak perlu cepu juga untuk udahlah aku tuh bingung. Udahlah Kim, kalau kata saya biarkan saja Yoke kalau dia masih mau berulah, walaupun dia sudah di penjara, tapi dia masih memfitnah orang, masih berpikiran buruk tentang orang. Harusnya kan di sana dia harusnya merenung ya. Iya. Mau apapun jalannya, ini udah jalan Tuhan ya, udah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus kena. Karena dia udah 4 tahun. Ya akhirnya Dia pernah nggak berpikir doa anak-anak saya ini yang tidak berdosa, yang tidak punya urusan sama dia, yang dia fitnah membabi buta, didengar sama Allah. Harusnya dia udah ada di situ, dia merenung. Kenapa dia harus menciptakan fitnahan baru? Kalau kamu baru difitnah cuma 70 juta doang, kamu lihat rekam jejak dia menghina saya, mendoxing saya selama 5 tahun. Cuman satu yang belum dia tuduhkan ke saya, teroris. Sekarang saya yang tuduhkan dia. Yang saya tuduhkan ke dia teroris buat hidup saya. betul. Karena semua tuduhan fitnahan keji itu udah dilontarkan buat saya.
tanpa ada yang aling-aling loh. Kenapa saya nggak mau ngeladenin awalnya karena saya pikir kok saya harus merendahkan diri ngeladenin orang seperti ini. Cuman lama-lama kan karena terakhir anak saya depresi, kan pas saya mungkin udah remaja,